Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video IT. Melanjutkan video sebelumnya, saya akan menjelaskan materi dasar routing di Microtech. Pembahasan selanjutnya adalah tentang administrative distance. Seperti yang sudah saya jelaskan video sebelumnya, administrative distance itu berupa nilai prioritas dari sebuah routing protokol. Jadi misalkan jika terdapat dua jenis routing protokol untuk menuju suatu tujuan, maka router bisa menentukan jalur mana yang digunakan. Itu salah satunya melalui nilai administrative distance yang paling kecil. Jadi pada sebuah router bisa saja menjalankan beberapa routing protokol sekaligus, atau bisa terjadi bahwa statik digunakan secara bersama-sama dengan routing dynamic untuk menuju suatu alamat network. Ini akan menghasilkan beberapa entry route yang sama untuk satu network tujuan. Namun harus diingat bahwa tabel routing hanya akan menggunakan satu entry route terbaik untuk satu tujuan atau best path. Dalam kondisi ini, administrative distance atau parameter distance akan digunakan untuk menentukan entry route mana yang akan digunakan. Administrative distance atau distance merupakan nilai kepercayaan terhadap sebuah entry route atau nilai prioritas. Semakin kecil nilai distance dari sebuah route, maka semakin besar nilai prioritas atau kepercayaan dari entry tersebut, sehingga semakin tinggi kemungkinan router akan menggunakan entry tersebut. Nilai parameter distance dapat bernilai 0 sampai 255. Baik routing statik maupun protokol routing masing-masing memiliki nilai parameter distance default dan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada yang lebih lengkap. Dia ada connected interface yang terhubung langsung menggunakan kabel, itu default distance 0. Static route 1 HNI GP summary route itu 5, external BGP itu 20, internal HNI GRP itu 90, IGRP 100, OSPF 110, ISIS 115, LIP 120, EGRP external route 170, internal BGP 200, dan unknown 255 tidak diketahui. Dan jika nilai AD 255 maka tidak akan dapat berjalan karena tidak diketahui routing. Kemudian routing decision. Router Microtech akan menggunakan tabel routing sebagai pedoman untuk mengirimkan paket, atau lebih jelasnya lagi menggunakan entry route yang ada di dalam tabel routing untuk dijadikan pedoman pada saat mengirimkan paket-paket ke tujuannya. Yang jadi pembahasan adalah bagaimanakah router tersebut menggunakan entry route yang ada di tabel routingnya. Acuan apakah yang digunakan sebuah router untuk memutuskan menggunakan suatu entry. Router Microtech akan menggunakan beberapa dasar acuan untuk memutuskan entry manakah yang akan digunakan untuk mengirim paket. Berikut ada beberapa acuan yang digunakan router untuk memilih entry route. Yang pertama adalah berdasarkan entry dengan parameter destination address yang paling spesifik. Jika di sebuah router memiliki beberapa entry dengan parameter destination address yang berbeda,
maka router akan menggunakan entry dengan parameter address yang memiliki prefix paling kecil. Jadi di address itu ada yang namanya prefix. Nah, router biasanya memilih prefix yang paling kecil untuk digunakan sebagai base-path atau jalur utama. Nah, kemudian adalah berdasarkan nilai parameter distance terkecil. Dalam tabel routing sebuah router terdapat beberapa entry routing yang dapat digunakan untuk menuju network tujuan. Maka router MikroTik akan memilih untuk menggunakan entry dengan parameter distance yang terkecil. Nah, jika parameter addressnya sudah sama-sama spesifik, maka selanjutnya router itu melihat dari nilai administrative distance terkecil. Kemudian menggunakan default route jika tidak ada entry routing yang spesifik. Nah, ini sebenarnya loncat, seharusnya itu round robin terlebih dahulu. Jadi misalkan kita baca ya. Teknik ini akan dipakai oleh router sebagai acuan ketika router MikroTik memiliki entry routing dengan parameter destination address dan distance yang sama, namun memiliki parameter gateway yang berbeda. Nah, jadi kalau sudah parameter destination address-nya sudah spesifik dua-duanya, kemudian nilai administrative distance-nya sama-sama kecil, maka yang terakhir kita akan menggunakan teknik random, teknik round robin atau random. Nah, kemudian bagaimana jika tidak ada entry yang spesifik? Maka router akan menggunakan default route. Sekalipun sebuah router tidak memiliki entry routing dengan parameter destination address yang spesifik, maka router tersebut masih dapat mengirimkan paket menuju network tujuan jika di dalam tabel routingnya masih terdapat entry default route atau entry dengan parameter destination address 0.0.0/0. Dan routing protokol. Bila pada routing protokol statik, seorang administrator jaringan harus secara manual menentukan sendiri entry route untuk mencapai network tujuan, maka pada routing dynamic proses menentukan entry tersebut akan dilakukan oleh router sendiri. Pada jaringan yang menggunakan dynamic routing, router akan membangun sendiri tabel routingnya. Administrator jaringan hanya perlu mengkonfigurasi IP address pada setiap interface, kemudian mengaktifkan protokol routing. Protokol routing inilah yang digunakan oleh router untuk mengenali jaringannya, kemudian menginformasikan jaringan miliknya ke router-router lain. Tujuannya, protokol routing akan menentukan jalur terbaik atau base path menuju network tujuan, remote network, dan memasukkan base path ke dalam tabel routing dalam bentuk entry routing. Untuk menerapkan dynamic routing, Anda wajib menggunakan routing protokol. Routing protokol merupakan protokol yang digunakan oleh router-router untuk saling bertukar informasi routing. Pertukaran informasi ini dilakukan secara dinamik, sehingga jika terjadi perubahan dalam jaringan, protokol routing memberitahukan perubahan tersebut pada router-router lain yang ada di jaringan. Dengan selalu memberitahu perubahan-perubahan jaringan yang terjadi, maka entry route di dalam tabel routing akan selalu akurat karena
selalu diupdate oleh routing protokol. Dengan menggunakan routing protokol ini memudahkan Anda dalam mengelola jaringan dalam skala yang besar, karena jika terjadi perubahan dalam jaringan, baik itu penambahan jaringan, perubahan topologi maupun perubahan IP address, Anda tidak perlu mengkonfigurasikan kembali entry root pada setiap router yang ada di dalam jaringan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Baik, video kali ini cukup sampai di situ. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. See you in the next video. And last word, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.